Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid sekalian. Kembali lagi bersama saya Muhammad Farel Azaria. Nah, di sini kita akan membahas materi di mana mata pelajaran gambar teknik dengan materinya yaitu gambar proyeksi pictorial 3D. Nah, sebelum memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Nah, sebelumnya bagaimana kabar murid-murid sekalian? Alhamdulillah kalau kabar kalian baik-baik saja. Baik, kita lanjut ke materi pembahasan gambar proyeksi pictorial 3D. Nah, yang pertama itu ada pengertian dari proyeksi. Nah, di sini proyeksi sendiri memiliki arti, yaitu gambar dari suatu benda nyata atau hayal yang dilukiskan menurut garis-garis pandang pengamat pada suatu bidang datar. Nah, gambar ilustrasinya dapat dilihat di bawah ini, di mana ada cahaya yang memantulkan cahaya dari lampu yang dapat membuat bayangan terhadap suatu bidang. Nah, di sini dapat bidang segitiga ya. Nah, bidang ini terkena oleh pantulan dari cahaya lampu dan akan membentuk bayangan yang persis seperti bidang tersebut. Nah, itu adalah pengertian dari proyeksi sendiri. Nah, selanjutnya murid-murid sekalian, kita akan membahas masih di bidang yang sama dengan slide sebelumnya, yaitu apa dari proyeksi sendiri. Nah, di sini ada penjelasan yang selanjutnya, yaitu proyeksi sendiri merupakan sebuah benda bila dilihat dari berbagai sisi seperti depan, belakang, atau atas, atau dari sampingnya atau dari bawah, akan memiliki tampak yang berbeda sesuai dari kita melihat benda tersebut dari sudut pandang sebelah mana. Nah, di sini ada contohnya dari suatu benda yang bentuknya mirip seperti tangga ini. Nah, di sini ada 3 sisi dalam melihat benda tersebut dengan sudut pandangnya. Yang pertama ada side view atau sisi samping, yang kedua ada front view atau depan, dan yang terakhir ada top view atau sisi atasnya. Nah, dari ketiga sisi ini, dari 3 sudut pandang ini, jika dilihat lebih teliti, bidang tersebut memiliki bentuk yang berbeda apabila dilihat dari berbagai sudut pandang ini. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu proyeksi pictorial sendiri. Nah, murid-murid sekalian, di sini proyeksi pictorial adalah penyajian suatu gambar dari gambar yang berbentuk 3 dimensi atau 3D terhadap bidang yang hanya berbentuk 2 dimensi atau 2D. Proyeksi pictorial atau pictorial drawing adalah suatu cara menampilkan benda yang mendekati bentuk dan ukuran sebenarnya secara 3 dimensi dengan pandangan tunggal. Nah, di sini ada contohnya mengenai gambar dari proyeksi pictorial sendiri. Nah, disimak dengan baik ya murid-murid mengenai gambarnya ini dan diperhatikan apa perbedaannya dengan gambar mengenai gambar biasa dengan gambar proyeksi pictorial. Nah, selanjutnya apa sih fungsi dari gambar proyeksi pictorial sendiri? Nah, di sini fungsi gambar proyeksi pictorial adalah untuk menggambarkan benda 3 dimensi pada sebuah bidang 2 dimensi. Hal ini diperlukan agar gambar dapat dengan mudah dibaca dan diinterpretasikan oleh pelaksana, sehingga benda yang dibuat sesuai dengan rencana awal atau rencana dari pelaksana tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan dari macam-macam proyeksi pictorial. Nah, di sini terdapat 5 jenis proyeksi pictorial, di mana yang pertama ada proyeksi pictorial isometri, yang kedua ada proyeksi pictorial dimetri,
yang ketiga proyeksi piktorial trimetri, yang keempat proyeksi piktorial miring, dan yang terakhir ada proyeksi piktorial perspektif. Nah, kita lanjut ke pembahasan mengenai masing-masing proyeksi piktorial ini. Nah, yang pertama ada proyeksi isometri. Proyeksi isometri sendiri adalah suatu proyeksi yang mempunyai perbandingan panjang dari ketiga sumbunya, yaitu X, Y, dan Z. Yang mempunyai perbandingan yaitu 1:1:1 atau tiga sumbunya itu mempunyai perbandingan yang sama. Jarak antar sumbu tersebut membentuk sudut yang memiliki ukuran 120 derajat. Dan besar sudut yang membentuk antara sumbu X dan sumbu Y terhadap garis mendatar adalah 30 derajat. Nah, berikut adalah contoh gambar dari proyeksi isometri. Bisa diperhatikan ya murid-murid sekalian gambar dari proyeksi isometri sendiri. Dan nanti akan kalian temukan perbedaannya dengan gambar-gambar dari proyeksi yang lainnya. Nah, baik, selanjutnya di sini ada proyeksi dimetri yang kedua. Proyeksi dimetri ini mempunyai perbandingan panjang antara ketiga sumbunya. X, Y, Z adalah 1:1/1, dimana sudut yang membentuk sumbu X dengan garis mendatar sebesar 7 derajat atau perbandingan 1:8 dengan panjang sisinya A. Sedangkan sudut antara sumbu Y dengan garis mendatar sebesar 40 derajat atau perbandingan 7:8 dengan panjang sisinya sama dengan 1/2A dan tinggi sisinya sama dengan A. Nah, di sini ada gambar dari proyeksi dimetri sendiri. Nah, di mana di sini adalah A, di sini ada 7 derajat dari besar sudutnya. Kemudian di sini ada 40 derajat dari besar sudut sisi bagian samping ini. Di sini ada 8 atau tinggi dari bidang segitiga ini. Nah, kita masuk ke proyeksi yang ketiga, di mana di sini ada proyeksi trimetri. Nah, proyeksi trimetri sendiri merupakan proyeksi yang kemiringan dua sisinya berbeda, yaitu satu sisinya mempunyai perbandingan 1:11 dengan panjang sama dengan 1:10A, sedangkan kemiringan sisi yang lainnya mempunyai perbandingan 1:3 dengan panjang A dan tinggi sisinya sama dengan A. Nah, di sini ada gambar dari proyeksi trimetri sendiri. Mohon diperhatikan agar kalian paham mengenai proyeksi trimetri. Nah, di sini ada bidang dari proyeksi trimetri, ada 9/10A dan 1/2A. Nah, di sini ada sudutnya yaitu 11 dan sebelah sini ada 3. Nah, yang keempat yaitu ada proyeksi miring. Nah, kenapa dinamakan proyeksi miring? Karena sumbu X berempit pada garis mendatar dan sumbu Y membentuk sudut 45 derajat terhadap garis mendatar. Skala pada proyeksi miring yaitu skala pada sumbu X sama dengan 1:1 dan pada sumbu Y sama dengan 1:2, sedangkan pada sumbu Z yaitu sama dengan 1:1. Di sini terdapat gambar dari proyeksi miring itu sendiri. Nah, di sini ada A, kemudian di sisi sebelah sini juga A. Nah, ini adalah setengah dari A. Ini ada besar sudutnya yaitu 45 derajat sesuai pada penjelasan yang ada di sampingnya ini. Nah, yang terakhir ada proyeksi perspektif. Ada proyeksi perspektif ini mempunyai penjelasan, yaitu adalah metode menggambar sebuah objek secara 3 dimensi pada sebuah bidang gambar sesuai dengan penglihatan mata terhadap sebuah objek nyata pada sebuah gambar perspektif. Garis-garis sejajar akan bertemu pada suatu titik yang disebut titik lenyap atau titik hilang. Titik lenyap adalah titik akhir dari penglihatan mata dalam gambar perspektif pada proyeksi yang dimana proyeksi perspektif ini. Sebuah objek semakin jauh akan terlihat semakin kecil pada proyeksi perspektif ini. Nah,
Berikut adalah contoh dari proyeksi perspektif ini sendiri, di mana di sini ada A, B, dan ada kedua bidang, di mana ada titik lenyap atau titik hilang. Nah, jadi di mana gambar itu semakin jauh, maka gambar tersebut akan terlihat semakin kecil, murid-murid sekalian. Nah, jadi pada proyeksi perspektif ini, jika ada kedua bidang saling berhadapan, kemudian mereka akan jauh, maka bentuk mereka akan terlihat semakin kecil dengan bentuk aslinya. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada ingin bertanya, silakan bertanya. Apa dari murid-murid ada yang ingin bertanya sebelum kita mengakhiri pembelajaran gambar proyeksi piktorial ini? Oke, jika memang tidak ada yang ingin bertanya, mungkin kita sudahi pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.